Parpol koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih belum mengumumkan nama-nama yang bakal menjadi bacawa pres pendamping Ganjar dan Prabowo. Apakah ini bagian dari strategi? Dan apa untung ruginya jika mereka mengumumkan nama bacawa pres di waktu yang mepet? Kami akan membahasnya bersama politisi PD Perjuangan Deddy Sitorus, ada juga jubir tim pemenangan Prabowo Subianto Andre Rosiade, dan Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam semuanya. Selamat Malam, malam, malam Siti. Mbak. Baik. Selamat Malam malam, Andre, Bang Bung Deddy. Burhan. Selamat malam, Mas Burhan. Terima kasih sudah bergabung di Malam. Sapa Indonesia Malam. Pak Deddy, sudah mengkerucut jadi berapa nama untuk bacawa pres Ganjar Pranowo? 4? Ya kan Mbak udah putar tadi bahwa Mbak Puan Maharani mengatakan saat ini sudah ada 4 nama Oke. yang secara serius didalami, dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan bersama partai-partai pengusung dan Pak Ganjar tentunya. Oke. Dan apakah nanti yang dipilih salah satu dari 4 nama itu mungkin tergantung pilihannya calonnya Bung Andre ini kan, bisa saja gitu. Jadi masih Atau bisa masih nunggu Prabowo Subianto akan memilih siapa? enggak sih, enggak ya. Tapi mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga gitu ya. Tapi Ah, intinya kita masih mencari apa ya namanya yang best among equals lah ya, terbaik di antara yang terbaik karena kalau dari kalau sejumlah hasil survei, Pak, jadi kan ada nama Ridwan Kamil yang dipasangkan sama Ganjar Pranowo, hasil surveinya paling tinggi nih. Masuk pertimbangan? ya itu kan kalau Pak Ridwan Kamil kan memang pernah dipertimbangkan, sangat dipertimbangkan, tapi kan kemudian penjajakan itu harus terhenti karena partainya mengatakan lain. Ya. Karena dulu penjajakan itu kan masih pribadi ya sifatnya Aha. pendalaman dan meski walaupun 99% yang dibicarakan hanya tentang bagaimana situasi Jawa Barat Oke. pasca Pak Ridwan tidak gubernur lagi dan Hmm. beberapa rencana terkait misalnya apa namanya simbol-simbol Bung Karno dalam jejak sejarah gitu. Ya, itu kan setelah ketemu Ridwan Kamil sudah bertemu dengan Bu Mega. Kemudian Ridwan Kamil juga setelah bertemu dengan Prabowo Subianto nih, Bung Andre. Dengan pertemuan Ridwan Kamil dan Prabowo Subianto, apakah juga ngebahas soal bacawa pres yang sudah dilirik oleh kubunya Pak Deddy? Membahas soal itu juga? Jadi gini sih, sama seperti yang disampaikan Mas Ganjar dan Bang Deddy ya, bahwa sekali lagi keputusan cawapres Pak Prabowo itu kan akan diputus secara musyawarah untuk mufakat Ya. dengan partai-partai pendukung dan pengusung. Para ketua umum bersama Pak Prabowo nanti akan melakukan musyawarah untuk mufakat. Dan saat ini kami masih menunggu deklarasi resmi yang akan dilakukan Partai Demokrat insya Allah besok. Ya, sehingga nanti setelah deklarasi Demokrat akan diagendakan kapan rencananya pertemuan para ketua umum. Nah, nama-namanya kan seperti yang kita ketahui secara luas di publik. Ada yang mengusulkan nama Pak Erick Thohir, ada yang mengusulkan nama Pak Erlangga, ada yang mengusulkan nama Mas Gibran, ada mengusulkan namanya Kang Emil, ada yang mengusulkan nama Mbak Yeni, ada juga yang mengusulkan nama Bu Khofifah. Nah, dari nama-nama yang disebutkan tadi, saya juga belum tahu siapa yang akan diputuskan oleh musyawarah untuk mufakat para ketua umum partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Burhan, masih saling tunggu sepertinya ya? Iya, sebenarnya kalau kita mengikuti jadwal formal, itu masing-masing partai itu masih punya waktu. Bahkan dengan asumsi dipercepat sekalipun, seperti usulan KPU, itu masih ada waktu sampai 16 Oktober. Jadi sebenarnya kita ya yang terlalu mendesak koalisi partai untuk segera mendaftarkan. Padahal waktu normalnya aja belum selesai, apalagi injury time. Injury time-nya masih tersedia nih. Apalagi kalau misalnya jadwal pendaftaran capres-cawapres itu sesuai dengan jadwal awal. Ya. Nah, menurut saya memang ada beberapa peristiwa yang mungkin menentukan peta penentuan cawapres baik kubu Pak Prabowo maupun kubu Mas Ganjar. Salah satunya adalah MK. Nah, MK ini mengambil keputusan apa terkait dengan gugatan masalah pengurangan batas usia minimum capres-cawapres. Karena ini terkait dengan salah satu nama yaitu Mas Gibran. Nah, yang kedua itu juga sangat tergantung oleh
ada tidak semacam gentleman agreement antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Dan kalau misalnya terjadi gentleman agreement, jangan-jangan dua poros nih. Soal siapa capres-cawapres tinggal didiskusikan antara Bung Deddy dan Bung Andre ya. Tetapi lagi-lagi kemungkinan... Gentleman agreement seperti apa sih sebenarnya, Mas Burhan? Ya kembali ke peristiwa akhir 2022, di mana ide untuk menjodohkan Mas Ganjar dan Pak Prabowo, tergantung siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, muncul lagi atau tidak menjelang pendaftaran. Jadi, nah itu pula yang kemudian, ya menurut bacaan saya ya, bisa salah bacaan saya, menunda keputusan baik dari kubu Mas Ganjar atau Prabowo dalam menetapkan siapa cawapresnya. Tanda-tanda menuju ke dua poros ini sudahkah terlihat jelas menurut Anda, Mas Burhan? Sejauh ini sepanjang elektabilitas Mas Anies masih tercecer di peringkat ketiga, dan Pak Prabowo maupun Mas Ganjar masih punya peluang yang kurang lebih sama untuk memenangkan pertarungan, kemungkinan perjodohan politik itu kecil, meskipun tidak harus kita tutup kemungkinannya ya. Dalam politik kan nggak ada yang tidak mungkin. Jadi kemungkinan itu tetap ada, tetapi sepanjang tidak ada yang mengalah siapa yang menjadi cawapres, apalagi Mas Ganjar dan Pak Prabowo juga punya peluang yang kurang lebih sama untuk memenangkan pertarungan, dan Mas Anies sebagai capres antitesa ya, dianggap tidak punya potensi untuk menciptakan kejutan di putaran pertama, ya kemungkinan perjodohan politik itu kecil. Menurut saya ya, bisa salah. Tapi tanda-tanda itu sudah ada ya. Betul Pak Deddy, ini menunggu terwujudnya dua poros? Dua poros maksudnya gimana Mbak?